Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Aljabar Linear. Di pertemuan hari ini kita akan bahas tentang perkalian vektor. Yang mana di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang pendahuluan vektor ya. Jadi ini lanjutannya. Oke, kita akan bahas yang tentang perkalian vektor. Itu nanti ada dua ya. Ada dot product sama cross product. Dot product itu perkalian titik, yang cross productnya nanti perkalian silang, yang dot product nanti menghasilkan skalar ya, yang cross productnya nanti menghasilkan vektor lagi. Oke, ini yang pertama ya, yang dot product. Nah, definisinya ini, jika ada vektor A yang komponennya A1, A2, A3. Ingat, ini ada 3 komponen, berarti vektor A ini ada di ruang 3. Dan B, B1, B2, dan B3. Nah, maka hasil kali titik atau dot product dari A dan B adalah bilangan AB yang diberikan oleh, ya, jadi nanti jadi skalar ya, bilangan itu skalar maksudnya, yaitu A1 ya, setiap komponen dikalikan A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3, kemudian nanti dijumlahkan ya totalnya gitu. Seperti ini. Ini yang dimaksud dengan perkalian titik ya, hasil kali titik atau dot product dari vektor A dan vektor B. Nanti akan menghasilkan skalar ya, kan ini akan angka. Jadi yang dikalikan itu komponen-komponennya ya, komponen X, Y, dan Z. Masing-masing X dengan X lagi, Y dengan Y lagi, dan Z dengan Z lagi ya. Nah, seperti ini. Mudah kan ya? Oke. Selanjutnya ini sifat ya, sifat daripada hasil kali titik atau dot product ya, sifat dari dot product atau disebut juga nanti dengan ya teorema begitulah ya. Teorema, nanti ada teorema. Oke, yang pertama misalkan kita diberikan dulu 3 vektor A, B, dan C ya. Nah, ini ingat harus di ruang yang sama ya. Ini juga nanti syaratnya ya. Perkalian vektor itu harus pada ruang yang sama. Jadi kalau vektor R2 bisa dikalikan dengan R2 lagi. Itu ya, nggak bisa R2 kali dengan R3. Kemudian K itu skalar. Skalar itu Anda boleh ganti dengan angka gitu ya, atau bilangan gitu ya. K itu. Maka yang pertama dot product dari A dengan A lagi itu nanti sama nilainya dengan panjang A ini ya. Panjang A dikuadratkan gitu ya. Oke ya, karena kita tahu kemarin itu rumus untuk panjang A itu ya. Nah, gitu ya. Ini kan akar ya. Akar ya. Kuadrat dari komponen-komponen A ya. Misalkan A-nya di R3, A1 komponennya misalkan A1. Kan gini ya, A1 kuadrat sama dengan A2 kuadrat sama dengan A3 kuadrat. Nah, gitu ya. Tuh, ini panjang A kan. Itu ya. Nanti kalau panjang A kuadrat berarti tinggal dikuadratkan akarnya nanti ini hilang. Gitu ya, akar yang ini nanti hilang. Nah, nanti A kali A, nah berarti sama A1 kali A1 tambah A2 kali A2 tambah A3 kali A3. Nah, A1 kali A1 jadi A1 kuadrat, A2 kali A2 jadi A2 kuadrat, A3 kali A3 jadi A3 kuadrat. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa A kali A itu sama dengan panjang A dikuadratkan. Oke, terus sifat yang kedua ini A kali B itu nanti akan sama nilainya dengan B kali A ya, untuk yang dot product. Kemudian yang ketiga,
Ya, A dot produk B tambah C. Itu nanti sama dengan ini di istilahnya dikeluarkan ke sini ya. A kali B tambah dengan A kali C gitu ya. Jadi perkaliannya seperti itu. Kemudian yang keempat, KA-nya itu K-nya skalar. KA dikali dengan B itu nanti sama aja dengan vektornya dikalikan dulu, terus baru nanti dikali dengan skalarnya. Atau vektor A-nya, skalarnya pindah ke B, itu sama hasilnya. Terus yang terakhir, yang kelima ya. Nah, 0 ini sama dengan perkalian bilangan biasa ya. 0 dikalikan bilangan apapun kan hasilnya 0. Ini juga sama. Dot produk dari 0 kali A itu sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kalau kayak seperti KB ya, nih K kali B ini sama kan seperti kemarin di pertemuan kemarin. K kali B, B-nya vektor, K-nya skalar. Nanti dikalikan ke semua komponen B ya, gitu. Oke, sekarang lihat ada teorema ya. Ini teorema yang pertama. Ini teorema ini bisa digunakan untuk mencari sudut antara vektor A dan vektor B gitu ya. Tuh, seperti itu. Bisa juga kalau sudutnya diketahui nanti bisa mencari dot produknya ya. Nah, ini digunakan nanti rumus yang ini ketika komponen daripada vektor A dan B-nya tidak diketahui ya. Gitu. Tapi panjang-panjang vektornya masing-masing diketahui. Maka nanti kita akan bisa dapat perkalian titiknya atau dot produk. Jika theta jika theta adalah sudut antara vektor A dan B ya. Nah, jadi nanti ketika kita tahu panjang vektor A dan panjang vektor B, terus kita tahu sudut antara A dan B ya, kan nanti digambarkan begini ya. Ini A, ini B, ini vektor ya. Sudut antara A dan B itu ini sudut yang terkecilnya ya, itu sudut theta. Jadi ngambilnya yang sudut paling kecilnya, bukan yang keluar sini. Oke, ini sudut tetanya. Nah, nanti panjang A panjang B diketahui, maka A dot B itu sama dengan panjang A kali panjang B kali cos theta. Ingat ininya cos ya. Cosinus. Tuh. Atau kita bisa mencari cosinus theta ya. Terus nanti akan ketemu sudut tetanya. Nah, sudutnya misalkan diketahui dot produknya, kemudian diketahui panjang A dan panjang B-nya. Nah, maka kita bisa mencari sudut antara A dan B. Gitu ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan melihat tentang proyeksi. Ya. Tuh, proyeksi ini nanti ada proyeksi vektor, ada proyeksi skalar. Tuh, ya, misalkan dua vektor ortogonal itu artinya tegak lurus. Jadi A dan B-nya itu membentuk sudut 90 ya, seperti ini kurang lebih. Sudut siku-siku. Maka kalau A dan B itu tegak lurus, maka A dot B-nya itu sama dengan 0. Ya, gitu. Atau sebaliknya, karena ini kan jika dan hanya jika. Sebaliknya jika dot produk A dan B itu hasilnya 0, ya, maka bisa disimpulkan A dan B-nya adalah ortogonal atau tegak lurus. Gitu. Jadi untuk vektor yang tegak lurus, dot produknya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena tadi kan di teorema 1 ada rumus A dot B itu adalah panjang A kali panjang B ya dikali dengan cos theta. Cos theta itu sudut antara A dan B.
Kalau sudut A dan B-nya itu 90, maka cos theta-nya sama dengan 0. Jadi nanti hasil perkaliannya adalah 0. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat tentang proyeksi ya. Oke, ini kita punya A dan B. Seperti ini ya. Vektor P disebut proyeksi vektor B pada A. Jadi nanti ini kita tarik ke sini ya. Nah, jadi proyeksi A dan B itu seperti ini ya. Jadi misalnya vektor B, nah kalau di vektor A-nya itu B itu sampai mana begitu panjangnya ya. Oke, panjang vektor P ya disebut sebagai proyeksi skalar B pada A. Itu. Oke, yang pertama kita lihat rumus untuk proyeksi skalarnya dulu. Nanti ini proyeksi skalar ini akan mendapatkan panjang vektor P-nya ya. Rumusnya adalah A dot B per panjang A. Tuh, jadi panjang A ini ya sebagai pembaginya. Kemudian A dot B. Kalian A dan B dibagi dengan panjang A. Oke. A dot B-nya ini nanti bisa dicari dengan dua cara ya. Kalau diketahui komponennya berarti pakai rumus A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3. Ya, kalau diketahui panjang vektor dan sudutnya masing-masing panjang vektor A dan B diketahui, kemudian sudutnya diketahui. Nah, maka pakai rumus yang di teorema 1 ya, 5.1. Yaitu panjang vektor A kali panjang vektor B dikali cos theta. Itu ya. Jadi nanti tergantung soalnya, apa yang diketahuinya. Komponennya atau panjang vektornya gitu ya. Oke, untuk A-nya, panjang A-nya sendiri ya nanti dicari dengan rumus akar itu ya. Akar ya penjumlahan kuadrat dari komponen A. Gitu ya. Nah, tahu kalau misalkan diketahui panjang vektor A-nya langsung dimasukkan ke situ. Ya, ini nanti akan mendapatkan V. V itu nanti posisinya di sini. Gitu ya, dari sini sampai dengan sini. Tuh, V. Kemudian proyeksi vektornya untuk mendapatkan V-nya sendiri rumusnya adalah ini. Ya. A dot B dibagi dengan A kali A itu adalah panjang vektor A ya. Nanti bisa seperti ini, vektor A kuadrat dikali A. Ini rumusnya ya. Nah, seperti ini. Ini bisa kita bayangkan ini bakal mendapatkan sebuah vektor ya. Yaitu vektor V ya. Anggap aja V gitu. Nah, kenapa? Karena nanti ini A dot B bagi dengan A dot A kan skalar. Anggap aja jadi K. Nah, ini kan A-nya vektor. Nah, jadi K kali A itu kan vektor. Itu ya. K kali vektor A nanti akan hasilnya vektor lagi. Nah, jadi ingat yang ini nanti dapat hasilnya vektor, yang ini hasilnya skalar atau bilangan. Itu ya. Yang mana ini menunjukkan panjang vektornya, sedangkan ini adalah vektor V-nya sendiri. Gitu ya. Oke, seperti itu dengan rumus yang di atas dan yang di bawah ini. Tuh, ya ingat mudah saja mengingatnya yang proyeksi vektor yang bawah. A dot B per A dot A kali A gitu ya. Kalinya itu yang menjadi A-nya ya. Pada A. Ya, yang proyeksi vektor B pada A ya. Pada setelah kata padanya itu. Gitu. Nah, ini contohnya. Carilah proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Proyeksi skalar ini nanti panjangnya ya. Proyeksi vektor ya vektornya. Dari B pada A ini lihat pada ya. Jadi yang A-nya nanti yang jadi pengali ya. Lihat untuk proyeksi vektornya. Oke. Nah, ini. Jadi nanti kita pakai dulu rumusnya. Nah, yang pertama untuk mencari proyeksi skalarnya. Anggap aja nanti vektor yang terbentuknya itu V ya. Jadi nanti kita dapat, maaf, ini. Nah, panjang V-nya itu dari hasil proyeksi skalar. Itu tadi rumusnya A
dikali dot produk A dot B ya, kita tulis di sini agak bawah ya. A dot B kemudian dibagi dengan panjang dari A. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lihat ini A dan B-nya kan memiliki komponen-komponen. Ada komponen-komponen vektornya. Berarti A dot B-nya perkaliannya dengan rumus yang A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3. Oke, langsung saja ya. Saya tuliskan di sini. Berarti A1 B1 ini 1 kali min 2. Boleh ya Anda dari B-nya dulu ke A atau A-nya ke B dulu dikalikan boleh. Karena kan bersifat komutatif ya. Tadi itu udah ada sifat vektornya. Udah saya langsung aja nih, berarti yang min 2 kali 1 berarti negatif 2. Ditambah 1 kali 3 ya. Terus ditambah 2 kali 1 2. Oke, mungkin kita perbaiki dulu. Ya, baik ya. Kita kerjakan di sini. Untuk proyeksi vektor atau proyeksi skalarnya. Jadi, oke, kita ganti warnanya sih, ke merah. Ini V ya. Ya. Jadi tadi ya tinggal dikalikan. Nah, min 2 kali 1 min 2 tambah nanti 1 kali 3 kali 1 plus 3. Kemudian nanti tambah 1 kali 2 plus 2. Nah, seperti itu ya. Kemudian nanti dibagi dengan panjang vektor A. Nah, panjang vektor A-nya sendiri adalah ini kan. Komponen-komponen A-nya dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan, kemudian ditarik akarnya. Negatif 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, seperti ini kan ya. Ditambah 1 kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, berarti sama dengan, saya geser ke sini. Negatif 2 tambah 3 tambah 2, itu hasilnya 3. Dibagi dengan, ini langsung saja tarik akarnya. Negatif 2 pangkat 2 positif 4, tambah 3 pangkat 2 positif 9, tambah 1 pangkat 2 1. Jadi 14 ini ya. Akar dari 14. Nah, seperti ini. Oke. Inilah panjang vektor ya, V-nya atau proyeksi skalarnya 3 per akar 14. Oke.
Selanjutnya proyeksi vektor ya dari B pada A-nya. Itu adalah V-nya sendiri ya. Nah, sekarang kita cari vektor V-nya. Oke. Nah, ini dengan rumus A kali B dibagi dengan A kali A ya. Kemudian dikali dengan A. Oke. A kali B-nya sendiri tadi sudah ada di atas ya. Kita sudah kalikan. Dapatnya tadi itu 3. Ya kan? Sekarang dibagi dengan A kali A-nya. A kali A berarti min 2 kali min 2 gitu ya. Tambah 3 kali 3 tambah 1 kali 1. Tadi udah dapet tuh akar 14 itu panjang vektor A ya. Berarti A kali A-nya kan panjang vektor A dikuadratkan. Berarti 14 gitu. Ya, kemudian ini dikali dengan A-nya. A sendiri itu adalah vektor min 2, 3, 1. Oke, berarti karena ini 3/14 ini adalah skalar, sedangkan yang A-nya vektor, jadi perkalian skalar kepada vektor, itu kalikan ke masing-masing ini komponen daripada A-nya. Berarti 3/14 nanti jadi vektor ya, masuk di dalam. 3/14 kali negatif 2 nanti sama aja dengan negatif 3/7 ya vektornya. Kemudian 3 kali 3 9/14. Nah, kemudian komponen terakhirnya 3/14. Nah, inilah vektor proyeksi vektornya ya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya ada juga aplikasi ini proyeksi vektor ya pada bidang fisika. Seperti itu ya. Tapi kita tidak akan bahas ini lebih jauh ya. Kita akan lanjutkan saja ke materi berikutnya yaitu tentang perkalian silang atau cross product vektor ya. Oke, untuk yang dot produknya sampai sini, kita lanjut ke cross product.